A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kematian Ibu. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Lekas kuusap air hangat, lalu berusaha untuk duduk. Mas Tian meninggikan bantal di belakangku agar aku bisa bersandar. Bagaimana kamu bisa kecelakaan? Faizar, di mana dia, Mas? Tanyaku, yang tiba-tiba teringat Faizar bersama denganku ketika kami mengalami kecelakaan. Pacarmu? Bukan, dia anak Mbok Jani yang ingin membantuku. Dia masih kritis di rumah sakit yang sama denganmu. Sudahlah, kamu pikirkan kesehatan kamu dulu, baru boleh menjenguknya. Mas kok bisa tahu aku di sini? Bang Dullah yang memberitahu. Dek, Mas sudah pinta Bang Dullah mencarikan asisten rumah tangga yang bisa tinggal bersama dengan kamu di rumah, supaya kamu gak kesepian lagi. Mas, mau ada yang menemani aku atau tidak, aku akan tetap jadi tumbal. Siapa yang mengatakan itu? Kamu jangan percaya sama orang, percaya sama Tuhan. Mas, percayalah, aku sering diteror makhluk halus. Makanya, kamu harus dekat sama Allah, biar gak berhalusinasi. Gini nih, kebanyakan nonton horor. Mas akan kembali nanti sore. Kamu dijagain sama pembantu kita yang baru ya. Mas gak bisa berlama-lama, karena Mas banyak kerjaan di kantor. Lagian, Mas Wawan lagi ngurus kepindahannya ke sini, jadi bersabarlah sedikit. Mas Tian mengusap rambutku yang sudah berantakan. Mbak Maya, panggil Mbok Jani di depan pintu. Silakan masuk, Mbok. Wanita itu berjalan tergopoh menghampiriku yang masih berbaring dengan selang infus yang masih terpasang di tangan. Gimana kabar Mbak Maya? Maaf, Mbok baru bisa menjenguk Mbak Maya sekarang. Gak apa-apa, Mbok. Oh ya, gimana kabar Faizar? Apa dia sudah melewati masa kritisnya? Kecelakaan itu. Hush, potong Mbok Jani mengacungkan jarinya ke bibir sambil celengukan ke kiri dan kanan. Ada apa, Mbok? Mbok Jani memejamkan mata sesaat, lalu menarik napas dalam-dalam. Wanita yang sudah kuanggap seperti ibuku sendiri itu duduk di sampingku. Faizar sudah melewati masa kritisnya, tapi kamu jangan mengkhawatirkan dia. Mbok sangat takut memikirkan keselamatanmu. Mbok rasa ada yang sengaja menyabotase motor Mbak Maya. Dia tidak ingin kalian sampai ke tujuan, ucap Mbok Jani setengah berbisik. Permisi. Aku tersentak kaget mendengar seorang dari ambang pintu dengan tas jinjing besar di tangannya.
Tak lama disusul Bang Dullah dan juga Mas Tian. Mereka bertiga berjalan ke arahku dengan senyum sumringah. Raut wajah Mbok Jani berubah seketika. Yang semulanya biasa saja mendadak cemas ketika ketiga orang itu datang. "Dek, perkenalkan, ini Bi Eni. Dia kerabat Bang Dullah, sekaligus asisten rumah tangga kita yang baru." "Saya Maya, Bi," aku membalas dengan senyum simpul. Wanita bertubuh berisi dengan tinggi yang hampir sama dengan Mbok Jani itu mengangguk. "Kalau ada apa-apa, minta tolong sama Bi Eni aja, Mbak. Dia itu telaten dalam bekerja," tambah Bang Dullah. "Mbok Jani juga sangat telaten dan cekatan. Iya kan, Mbok? Jadi kalian bisa saling bantu." Aku sengaja membuat suasana hati Mbok Jani tenang, karena yang kutebak, ia kurang menyukai ucapan Bang Dullah. Hal itu jelas sekali terlihat di matanya. "Saya harap Mbok Jani bisa mengajarkan saya hal apa saja yang Mbok Jani mengerti dalam mengurus rumah nantinya. Terutama Mbok Jani ku tahu sangat dekat dengan Mbak Maya," ucap Bi Eni melirik Mbok Jani. "Nggih," Mbok Jani menunduk. "Ya sudah, Bang Dullah, tolong antarkan saya ke bandara sekarang ya," kata Mas Tian. "Loh, Mas, kok Mas mau buru-buru pulang? Kenapa tidak menginap 1 malam lagi menemaniku?" pintaku memelas. "Mas gak bisa lama-lama. Kerjaan Mas gimana? Terus Mbak sama keponakan kamu. Insya Allah, kalau ada waktu, Mas akan pulang menemui kamu lagi. Ingat apa yang Mas bilang ya." Mas Tian mengecup pucuk kepalaku dengan takzim. Aku hanya balas mengangguk dan melambaikan tangan kepada kakakku yang akan pulang ke keluarganya. Kini aku tinggal bertiga dengan Mbok Jani dan juga Bi Eni. Tak lama Mbok Jani pamit kembali menemani putranya. Aku ditemani Bi Eni. Ada rasa canggung karena belum terbiasa dengannya. Wanita itu juga tak banyak bicara lagi. Dia hanya duduk memainkan ponsel. Aku mencoba memejamkan mata, membunuh kejenuhan yang terlalu menyiksaku selama di rumah sakit ini. Ingin sekali aku berlari pulang, setidaknya keluar dari ruangan yang berbau obat-obatan ini. Malam telah tiba. Pendingin udara tak mampu meredakan gerahku. Entah apa sebabnya, peluh terus saja membanjiri punggungku. Aku menggeliat ke samping. Ku coba bangkit karena tak tahan lagi. Aku berjalan ke arah jendela dan membuka sedikit pintunya. Aku baru sadar jika kamar rawatku berada di lantai paling atas setelah kulihat pemandangan di bawah. Aku menghirup udara malam. Kunikmati indahnya bintang bertaburan di langit. Tiba-tiba tengguk terasa berat. Aku memijitnya perlahan, lalu berbalik badan, bermaksud ingin merebahkan diri kembali di atas ranjang. Namun langkahku tercegat karena Faizar berdiri di hadapanku dengan tatapan nanar. Hampir saja jantungku copot. Gumamku dalam hati sambil mengelus dada. "Faizar, kamu di sini?" tanyaku heran dengan jari telunjuk mengarah padanya. Aku menengok ke belakang. Kulihat pintu tertutup rapat. Faizar
dengan kepala diperban dan masih mengenakan baju khas pasien berwarna biru dengan tali di belakangnya. Aku meraih tangannya, tapi ada yang aneh. Tangan Faizar begitu dingin, tak seperti diriku. Aku membawanya duduk bersamaku di sofa yang berhadap langsung dengan ranjang. "Kamu kok kemari? Mbok Jani mana?" tanyaku menggoyang sedikit tangannya. "Faizar, kamu marah denganku? Kenapa tidak bicara?" Aku terus memaksanya karena dia seperti patung yang diam saja. Jangankan menjawab, menoleh pun tidak. Aku melihat ke arah pintu yang seperti dibuka oleh seseorang. Ternyata Bi Eni masuk dengan sebungkus makanan beserta air mineral di tangannya. "Kok kayaknya Bi Eni dengar Mbak Maya sedang bicara dengan seseorang dari luar." "Iya Bi, aku sedang bicara dengan Fai." Ketika aku kembali menoleh ke samping, Faizar sudah tidak ada. "Kenapa Mbak?" "Tadi ada Faizar di sini," kataku yang seraya berdiri bangkit, berputar mencari keberadaan Faizar yang tadinya bersamaku. "Bibi lihat Mbak Maya duduk sendirian ketika Bibi masuk ke sini. Tapi serius deh, Mbak tadi dari luar. Bibi pikir Mbak Maya sedang mengobrol dengan seseorang." "Iya, benar. Aku bicara dengan Faizar. Dia temanku. Kami mengalami kecelakaan bersama." "Ah, kenapa bisa begini?" Aku menghentakkan kaki seraya mengusap wajah dengan kasar. "Mungkin cuma halusinasi Mbak saja. Aku yakin jika Faizar di sini tadi," bantahku dengan nada tinggi. "Tapi kenyataannya nggak ada kan Mbak?" "Kenapa bisa begini? Aku serius jika melihat Faizar tadi. Bahkan sempat memegang tangannya yang dingin." Dingin," gumamku sambil menelan saliva. Apa dia hantu? "Mbak," Bi Eni menepuk pundakku. "Aku akan ke kamar Faizar sekarang juga untuk memastikannya." Aku berlalu keluar, meninggalkan Bi Eni yang tertegun melihat sikapku. Aku menarik gagang pintu dan langkahku langsung dihadang oleh Bang Dullah yang baru saja pulang mengantar Mas Tian ke bandara. "Mbak Maya mau kemana?" "Dia mau menemui temannya," sahut Bi Eni di belakangku. "Faizar maksudnya?" "Iya," jawabku. "Faizar sudah dipindahkan ke rumah sakit lain. Mbok Jani juga izin kalau tidak bisa bekerja lagi." "Apa?" Sontak aku kaget. Mana mungkin Mbok Jani berhenti bekerja? Kalaupun iya, harusnya dia bicara langsung padaku. "Bang Dullah jangan mengada-ngada." "Serius Mbak." Kenapa aneh sekali. Aku tahu betul seperti apa Mbok Jani itu. Tadi sewaktu dia menjengukku, tidak ada singgungan soal berhenti kerja. Kenapa dadakan begini? Aku masih tidak percaya dengan Bang Dullah. Kenapa dia tidak memberitahuku? Mungkin dia nggak enak hati memberitahu Mbak Maya. Dari dulu dia emang sebenarnya nggak betah kerja di rumah Mbak. Dia pernah cerita ke saya. Tapi Faizar, kenapa dipindahkan? Bang Dullah memainkan bahunya.
Otakku terlalu sulit mencerna ucapan Bang Dullah yang menurutku tak masuk akal. Atau benar yang dikatakan Faizar waktu itu, bahwa aku harus berhati-hati dengannya. Bang Dullah dan Mbok Jani, selama aku tahu, mereka tidak dekat. Jangan dipikirin, Mbak. Uang mereka aja gak mikirin perasaan Mbak Maya. Harusnya Mbok Jani itu pamitan. Benar kan? Ucap Eni, seolah sengaja menambah kekesalanku. Eni memegang pundakku. Ia menuntunku untuk kembali masuk ke dalam dan duduk di ranjang. Pikiranku menerawang jauh, memikirkan Mbok Jani dan juga Faizar. Tega sekali Mbok Jani pergi tanpa berpamitan padaku. Bagaimana dengan Faizar? Aku begitu mengkhawatirkannya. Lelaki itu hampir saja menaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan aku. Tapi kepada siapa dia hendak mengantarku? Udah, jangan sedih lagi, Mbak. Kan ada Bibi di sini yang menemani Mbak Maya. Eni mengusap punggungku. Aku hanya bisa tersenyum simpul padanya dengan pikiran melayang jauh, entah kemana. Aku ingin secepatnya pulang ke rumah, mencari tahu perjanjian apa yang dibuat ibu, sehingga bisa menumbalkan aku, anaknya sendiri. Singkat cerita, akhirnya aku diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Lega rasanya setelah seminggu hanya bisa menghirup aroma khas di rumah sakit. Kini aku bisa menikmati dengan bebas udara segar. Eni tengah sibuk di dapur, sedangkan Bang Dullah, kupinta ia mengurus kilang padi untuk sementara waktu, sampai aku benar-benar pulih. Untuk membunuh rasa jenuh seharian penuh di dalam kamar, kuputuskan untuk berjalan-jalan di sekitar taman yang dekat dengan rumah. Setelah penat melanda, aku duduk di kursi panjang di bawah pohon mahoni. Apa kekayaan yang didapatnya dari hasil pesugihan? Kenapa ibu tega menjadikan aku sebagai tumbal setelah dia mati? Aku tahu hubunganku dengan ibu tidak terlalu baik, tapi aku juga tahu ia sangat menyayangi aku. Apa yang disembunyikan ibu dari kami selama ini adalah pekerjaannya di luar yang menyekutukan Tuhan. Apa yang didapat juga haram. Kenapa ibuku bisa melangkah sejauh itu? Semenjak kematian ibu, aku belum pernah ke kamarnya. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa kutemukan. Ya, aku harus kembali pulang ke rumah saat ini juga. Dengan napas tersengal, aku sudah sampai di depan pintu pagar besi rumahku. Kuseka bulir pening yang membasahi dahi. Ku coba masuk ke pekarangan rumah. Terlihat olehku arwah ibu yang menatap di balik jendela kamar dengan ekspresinya yang datar tanpa senyuman. Kali ini aku tidak begitu takut, justru semakin tertantang untuk masuk dan mencari tahu. Gegas aku membuka pintu kamar milik ibu yang berada di sisi ruang keluarga. Semua benda masih tersusun rapi di sana. Tirai jendela juga tertutup rapat. Aku menghidupkan lampu kamar, lalu duduk di pinggir ranjang. Tanganku membelai spray berwarna kuning dengan motif bunga tulip. Aku kangen, Bu. Tapi aku masih gak habis pikir dengan apa yang dikatakan Faizar, bahwa aku akan dijadikan tumbal oleh ibu. Ucapku terisak. Kenapa jasad ibu tidak berada di makam?
Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku terus diteror, Bu? Apa yang aku tidak tahu dari rahasia Ibu? Sesak di dada yang sempat tertahan akhirnya terluapkan. Aku menangis menutupi wajah. Saat ini aku sangat bingung. Entah pada siapa aku harus bercerita isi hatiku. Aku merasa sendirian. Aku tersentak mendengar suara lemari pakaian digedor begitu kuat dari dalam. Aku bangkit, kemudian melangkah perlahan mendekati lemari milik ibu. Suara itu terus-menerus digedor semakin kencang. Tanganku gemetar hebat ketika hendak membuka pintu lemari. "Mbak Maya!" Aku menoleh ke belakang. Bi Eni melototiku dengan tajam. Dia buru-buru menarik lenganku agar keluar dari kamar ibu. "Ada apa, Bi?" Bi Eni gugup sambil menggaruk belakang lehernya. "Bi Eni aneh Tadi Mbak Maya dicariin sama Bang Dullah. Bibi baru inget, Mbak." "Hehehe. Mana mungkin. Sudahlah, aku mau istirahat di kamar ibu." Aku berbalik badan meninggalkan dia dan menutup pintu kamar dengan rapat. Pasti ada yang tidak beres dengan Bi Eni dan Bang Dullah. Aku akan mencari tahu. Aku akan mencari tahu itu nanti. Tapi aku masih penasaran dengan apa yang menggedor lemari tadi. Ketika aku membukanya dengan hati-hati, tak ada yang mengkhawatirkan di dalam sana. Baju ibu juga masih tersusun rapi. Kubuka daun pintu makin lebar. Mataku langsung terbelalak melihat kain kafan lusuh di antara gantungan baju kebaya milik ibu. Aku menelan saliva dengan jantung yang berdegup kencang. Jadi benar, ibuku bersekutu dengan setan semasa hidupnya. Jika tidak, mana mungkin ada benda seperti ini? Aku membongkar semua isi lemari. Barang-barang klinik ia simpan di kotak kecil, dan ada beberapa kertas kecil yang berisi mantra. Tubuhku semakin bergetar hebat. Bagaimana bisa ibuku berbuat seperti ini? Sebuah laci yang sudah ada kuncinya membuat aku semakin ingin tahu. Aku membukanya pelan. Fotoku saat masih bayi dan juga beberapa surat di dalam sana yang ditunjukkan untuk Papa. "Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa merawat anak kita. Ku harap Mbak Farah bisa menerimanya. Semua yang terjadi antara kita adalah sebuah kesalahan. Aku akan pergi sejauh mungkin dari hidup kalian. Aku sangat menyesal pada Mbak Farah. Berilah nama anak kita dengan nama Maya Trihapsari, karena aku menyukai namanya itu. Salam sayangku untuk bayi kita, Mas. Hanum." Surat terakhir yang kubaca menyatakan aku bukanlah anak kandung Ibu Farah. Aku tersudut di dinding dengan terisak. Pantas saja ibu tak begitu peduli padaku seperti kedua kakakku. Dia memang tidak berlaku kasar, tapi sering bersikap dingin. Jika di dekatnya ada saja hal yang membuat kami ribut dari masalah kecil yang akhirnya jadi besar. Kenapa ibu kandungku tak membawa aku pergi bersamanya? Kenapa dia meninggalkan aku dengan keluarga Bapak? Apakah ibuku dulu seorang pelakor? Kematian ibu seolah penuh misteri dan menyikap tabir. Siapa diriku sebenarnya di keluarga ini? Kusaka bulir bening yang telah menjadi penyebab
sembabnya lingkaran mata. Aku berdiri bangkit, mengambil kotak kecil yang berisi barang-barang klinik. Kubongkar semua isi di dalamnya, hingga aku mendapatkan selembar foto hitam putih yang sudah banyak lubang di sekitar. Bergambar seorang wanita cantik, mengenakan dress berlengan panjang. Dia duduk anggun dengan senyum mengembang. Di bawahnya bertuliskan nama, Hanum. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.